Kita hidup di zaman di mana makna pernikahan seringkali terlupakan. Ada yang menikah hanya untuk konten. Ada pula yang mudah mengucap cerai saat badai kecil melanda. Padahal, dalam Islam, pernikahan adalah ikatan suci, bukan sekadar status atau tren. Dalam potongan surat Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang." Allah mengajarkan bahwa pernikahan adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaannya, seperti disebut dalam surat Ar-Rum ayat 19-27 tentang kehidupan dan kematian, malam dan siang, hujan dan tanaman yang hidup kembali. Semua itu adalah keseimbangan dan keindahan ciptaannya. Begitu pula dengan perbedaan suku, budaya, dan pemikiran, itu semua adalah rahmat yang mengajarkan kita untuk saling melengkapi. Pernikahan adalah ibadah, tempat belajar sabar, syukur, dan mengasihi. Di dalamnya ada badai, tapi juga ada harapan. Dan bagi yang menjalankannya dengan ikhlas, ia akan menjadi jalan menuju kesempurnaan agama. Lalu bagaimana kita bisa melihat pernikahan sebagai jalan menuju surga dan memperoleh rahmat Allah? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahim dalam program kesayangan kita, yaitu Cahaya Hati Indonesia. Dan hari ini pemirsa, kami disiarkan dari Pondok Pesantren Darun Najah Jakarta, dan di hadapan saya ini sudah ada para santri, santriwati yang insya Allah siap akan menyimak kajian dari guru-guru kita. Kenapa? Karena temanya mungkin dekat banget dengan keseharian kita ya, yaitu ikatan sakral dalam surah Ar-Rum.
Tapi sebelumnya saya mau tanya ini sama santri semua yang ada di sini ya. Ini ngomongin tentang pernikahan. Memangnya ada yang udah pengen nikah? Ada yang kepengen nikah? Ada. Mau kapan? Sekarang apa besok? Sekarang. Masya Allah, Masya Allah. Bicara nikah ini di dalam Islam bisa jadi ibadah. Ini adalah sebuah ibadah. Nah, bagaimana nikah kok bisa jadi ibadah? Pernikahan yang seperti apa yang dibahas di dalam Al-Quran yang diharapkan sehingga pada saat kita menjalankan pernikahan tersebut menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, untuk itu sudah hadir guru kita yang akan membahas kajian dari surah Ar-Rum. Yang pertama adalah ayat 19 hingga 20 bersama guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Abi Amir. Silakan Abi, fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ini Abi Amir kalau masuk ke pesantren Darun Najah seperti masuk ke pondok pesantren sendiri. Masya Allah. Jadi karena Abi Amir tamatan pondok pesantren Al-Amin di Madura. Nah, pondok pesantren Al-Amin ini masih keluarga dengan pondok modern Gontor. Dan Darun Najah juga masih saudara semua. Dan ternyata di sini banyak tamatan Al-Amin yang belajar di sini juga, mengabdi di sini juga. Masya Allah, bahagia banget nih datang ke pondok pesantren Darun Najah seperti terasa di rumah sendiri. Dan kamu semua Masya Allah seperti anak-anakku semua. Masya Allah. Masya Allah. Sudah mau menikah. Ya. Jadi ayat yang dipilih surah Ar-Rum. Secara isi ayat-ayat ini ada yang berkaitan dengan alam semesta. Bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditafsirkan berhubungan dengan pernikahan, memang di antara deretan ayat-ayat ini ada yang berkaitan dengan pernikahan. Nanti akan dibahas oleh Ustaz Abdul Kafi. Nah, Abi Amir kebagian yang berhubungan dengan bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara menghubungkan dengan pernikahan? Nah, dalam ilmu tafsir ada namanya at-tafsir al-isyari, yaitu tafsir dengan menangkap isyaratnya. Seakan-akan mengisyaratkan kepada pernikahan, sekalipun secara isi berhubungan dengan alam semesta. Contohnya misalnya pada ayat yang ke-19 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Kata Allah, aku yang mengeluarkan dari yang hidup, ya, sesuatu yang aku mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Aku yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Apa maksudnya? Asalnya, nih perhatikan, kita ini makhluk hidup enggak? Makhluk hidup enggak? Ya, makhluk hidup. Nah, asal kita kan dari sesuatu yang mati, yaitu air mani. Nah, kata Allah, akulah yang membuat kamu yang hidup dari sesuatu yang mati. Yukhrijul hayya minal mayyit. Kemudian kata Allah, wa yukhrijul mayyita minal hayy. Air mani itu asalnya mati. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkannya dari yang hidup. Nah, dari sini Allah membuat sebuah perumpamaan.
bahwa boleh jadi sesuatu yang mati itu kalau Allah kehendaki untuk bisa hidup, maka dia akan hidup. Seperti Allah menghidupkan bumi yang gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, dan dia bisa hidup dengan tumbuhnya pohon-pohonan. Wa yuhyil arda ba'da mautiha. Dialah Allah yang menghidupkan bumi yang mati setelah dia tadinya mati menjadi hidup. Wa kadzalika tukhrajun. Seperti itu kamu dikeluarkan dari kuburan kamu setelah mati. Ini isi ayatnya. Tapi judul kita tentang pernikahan. Apa tafsir isyarinya? Di sini ada isyarat bahwa Allah lah yang menghidupkan cinta dalam hati kita manusia. Allah lah yang membuat ada gemuruh cinta yang terus bergelora, yang dari situ kemudian muncul keinginan ingin menikah. Tapi jangan sembarang cinta. Allah memberikan aturan bahwa dalam hubungan laki perempuan harus ada aturannya. Seakan Allah mengatakan, kamu bukan binatang. Kamu manusia. Kalau kamu terlanjur jadi manusia, jangan membinatangkan diri. Jangan suka-suka kamu seperti kucing pagi-pagi tiba-tiba melakukan hubungan tanpa ada ikatan pernikahan. Sehingga lahir kemudian anak-anak di luar nikah. Nah, oleh karena itu, itulah disyariatkannya pernikahan. Jadi gelora cinta itu yang menghidupkan Allah. Sehingga laki perempuan ingin melakukan hubungan. Untuk apa? Listimrariyatil hayah. Demi kelanjutan kehidupan. Bahwa hidup ini harus berlanjut. Bahwa alam semesta ini Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam. Pohon-pohon pun juga ada pohon jantan, ada pohon betina. Jadi kalau kamu melihat ada pohon di depan rumah kamu, anak-anakku semua, pohon-pohon itu ternyata tidak berbuah, itu pasti pohon jantan. Yang berbuah pohon betina. Allah yang menikahkan melalui apa? Kata Allah, wa arsalna riyaha lawaqih. Aku nikahkan antara pohon-pohon itu dengan angin yang Allah kirimkan. Tapi kalau kamu berbeda, kamu manusia, harus ada caranya, harus ada pernikahannya dulu, harus ada seremoninya dulu. Jangan kemudian langsung suka sama suka melakukan hubungan. Nah, disinilah pentingnya mengapa Allah mengisyaratkan bahwa ini semua bagian dari bukti kebesaran Allah. Dan termasuk terjadinya hubungan laki perempuan itu adalah bagian dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ke-20 Allah menyebutkan tentang asal penciptaan manusia. Bahwa manusia ini diciptakan dari tanah. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum bashar. Summa idza antum bashar, kata Allah. Aku ciptakan kamu dari tanah. Setelah itu kamu menjadi manusia. Dan begitu kamu menjadi manusia, kata Allah, tantashirun, kamu menyebar di muka bumi. Dari mana asal penyebaran ini? Halo? Siapa yang dari Sumatera? Ngacung. Ada. Siapa yang dari Kalimantan? Ngacung. Ada. Siapa yang dari Madura? Ngacung. Halo. Oh ada. Siapa yang dari Jawa? Ngacung. Masya Allah. Perhatikan. Kok bisa menyebar? Tantashirun.
Dari mana itu? Dari hubungan pernikahan. Karena itu Allah ingin menjaga agar nasab manusia ini menyambung ke Nabi Adam. Tidak terputus. Karena itu setiap hubungan ilegal Allah haramkan. Supaya nasab manusia menyambung terus. Itulah yang namanya akad nikah. Karena itu akad nikah itulah merupakan ikatan yang suci, ikatan yang sakral. Jangan mulai dengan yang haram. Jangan mulai dengan pacaran. Karena pacaran adalah haram, pernikahan adalah suci. Maka jangan buka pintu kesucian itu melalui cara-cara yang haram. Karena nanti akan mencabut keberkahan pernikahan itu. Baik Abi, baik alhamdulillah. Terima kasih banyak Abi. Alhamdulillah. Terima kasih udah dapat ilmu dari Abi ya. Ayat 19 hingga 20. Kalau saya tadi ngambil yang terakhir, nggak boleh? Nggak boleh? Kenapa nggak boleh pacaran? Bukan cuman haram, akan hilang keberkahan ya. Jadi kita hidup nyari berkah ya. Nah baik, sekarang kita kasih kesempatan deh sama para santri, santriwati yang ada di sini yang mau bertanya. Silakan angkat tangannya, silakan. Yang mau nanya siapa? Oh banyak ya. Silakan yang di tengah deh tadi, mana itu orangnya? Ya. Nama dan pertanyaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarif Badru Zaman. Izin bertanya Abi. Mau mengutip satu perkataan dari Imam Syafi'i. Bahwasanya menikah bagi pemuda di zaman fitnah itu lebih wajib daripada haji. Ya. Nah pertanyaannya. Bagaimana jika ada seorang pemuda yang ingin melanjutkan pendidikannya. Tetapi dari sisi orang tuanya kayak ada paksaan untuk menikah terlebih dahulu. Nah apakah ketika kita memilih untuk melanjutkan pendidikan dan menolak permintaan orang tua kita itu menjadi durhaka? Kemudian apakah nikah muda menjadi suatu penghambat bagi seseorang dalam melanjutkan pendidikannya? Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Pertanyaannya biasa. bagus ya. Masya Allah. Masya Allah. Ini luar biasa pertanyaannya ya. Apa Abi? Pertanyaan luar biasa. Luar biasa. Anak muda yang diajak menikah sekarang. Betul, muda nikah. Kalau nikah muda tapi takut nanti buat sekolahnya kehambat apa enggak begitu ya. Mana yang lebih dulu melanjutkan sekolah apa disuruh mengikuti perintah orang tua untuk menikah? Silakan Abi. Kalau menikah muda, negara sudah memberikan aturannya. Berapa batas umur terakhir boleh menikah. Itu yang pertama. Nanti pelajari aturan negara berapa batas umur terakhir boleh menikah. Ya. Kenapa? Karena ini untuk mengatur supaya tidak liar. Sehingga kemudian semua melakukan pernikahan sehingga menyebabkan nanti tidak ada tanggung jawab, belum dewasa dan sebagainya. Ada yang mengatur. Itu yang pertama. Terus yang kedua, adapun pernyataan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa menikah di zaman fitnah itu lebih wajib daripada haji. Karena memang haji manistato'a ilaihi sabila. Haji itu bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, nggak punya bekal, nggak bisa nyampe ke Mekah gitu. Tetapi kalau menikah, itu ada hubungannya dengan gelora nafsu dalam jiwa. Yang ini kadang-kadang nggak terbendung sehingga kemudian bisa jadi tumpah dan akhirnya menyebabkan fitnah gitu loh. Oleh karena itu kalau ternyata jika ditahan-tahan dan menyebabkan fitnah maka nikahkanlah anak itu. Tentu diberi muqaddimah, diajarin tanggung jawab, jangan asal menikah saja. Memang banyak kejadian ya belum waktunya dia secara usia, mungkin secara usia negara ya, mungkin belum umur 20 tahun ya. Dia sudah ingin menikah. Khawatir orang tuanya, takut terjadi fitnah. Akhirnya dinikahkan. Nah, alhamdulillah ternyata lama-lama jadi dewasa juga dan sekarang bisa jadi hidup. Memang ada yang seperti itu, tapi tidak semuanya yang bisa memenuhi syarat untuk itu. Oleh karena itu, ya
Kalau ternyata siapa yang tahu di antara kamu, kamu yang merasakan. Kamu yang merasakan. Kalau ternyata aku akan jatuh kepada zina, aku akan menikah. Katakan terus terang, daripada aku berzina. Katakan bahwa itu benar, lebih baik daripada sekedar melaksanakan ibadah ritual. Yang tadi itu yang hukumnya manistata ali sabila. Butuh waktu untuk kewajiban itu. Kalau untuk belajar Abi, misalnya sekolahnya belum selesai ya, kan ini mungkin tamat tingkat SMA, pendidikan atas, terus mau kuliah, ya. Pas mau kuliah orang tuanya minta, sudah nak, kamu menikah saja dulu. Kan perintah kepada orang tua, taat terhadap orang tua juga satu kewajiban ya, ya kan, betul ya? Nah, kira-kira Abi, gimana nih kalau orang tua sudah minta untuk menikah, padahal kita masih pengen kuliah, taat nggak sama orang tua? Atau kita memberikan pemahaman pada orang tua, saya maunya belajar aja. Soalnya kalau saya lihat dari Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, sebelumnya batas usia wanita adalah 16 tahun. Namun sekarang undang-undang ini direvisi, usia minimumnya itu 19 tahun, Nabi. 19 tahun untuk 19 perempuan. tahun. Oh, dua-duanya laki-laki. Dua-duanya. Tapi bisa dapat dispensasi pernikahan kalau mereka memang sudah pengen menikah dan usianya belum sampai 19 tahun. Nah, sekarang gimana? Konteksnya adalah taat terhadap perintah orang tua. Silakan, Nabi. Ya. Tadi itu ukuran syariat adalah fitnah. Kalau akan menyebabkan terjadi fitnah, maka menikahlah. Adapun belajar bisa diatur. Ada kok menikah suami istri, dia sama-sama belajar. Ada. Gitu. Bisa. Untuk tahapan yang memang sudah kuliah, ya, tamat SMA, ya minimal sudah dewasa, atau mau tamat SMA, mau kuliah. Silahkan kamu menikah bersama pasangan kamu, sama-sama kuliah. It's okay. Begitu ya. Yang penting jangan sampai terjadi fitnah. Baik. Tapi kalau pertanyaannya, saya menolak untuk menikah sekarang. Tidak mau menikah. Menikahnya nanti-nanti aja boleh nggak? Tapi nanti jawabnya, Abi. Oke. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, rabbil alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, masih membahas tentang surah Ar-Rum ya. Ayat yang dibahas kalau tadi ayat 19 hingga 20, dan selanjutnya kita akan mengkaji ayat 21 hingga 22, masih suratnya surah Ar-Rum, dengan tema kita adalah ikatan sakral dalam surah Ar-Rum. Dan untuk kesempatan yang kedua ini sudah hadir bersama kita guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Kafi. Silakan Kiai. Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih Ustadz David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Sayyidina Muhammadin. Nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bil huda. Wa ba'du. Pemirsa Cahaya Hati iNews Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, dan juga ayuhat tullab wat talibat, ayuhal abna wal banat fi ma'hadi darin najah, fa insyaallah antum fi aunillah. Kaifa halukum? Sabahul khair, naharukum sa'id. Masya Allah, ya, li suhulati fahmikum antiku watoniyatan. Ini santriwan santriwati yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, luar biasa. Mudah-mudahan dengan kita belajar bersama-sama di Cahaya Hati Indonesia, insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi sudah dibahas oleh Abuya Abi Amir Faisal tentang surah ayat
surah Ar-Rum ayat 19-20. Masya di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan manusia, Allah hidupkan seluruh makhluknya. Dan pada kesempatan kali ini Masya Allah kita akan melanjutkan tentang ayat yang sudah familiar. Yang insya Allah para adik-adik santriwan dan santriwati sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dalam ayat ini diawali kalimat wa min ayatihi, yang berarti di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari Allah yang maha besar. Apa? Khalaqalakum. Kalau dalam bahasa Arab wabil khusus memahami Al-Qur'an, kalau ada kalimat khalaqa berarti itu sesuatu yang diciptakan tapi belum pernah ada sebelumnya. Khalaqalakum beda dengan ja'ala. Betul? Khalaqa beda dengan ja'ala. Kalau khalaqa yang tadinya enggak ada menjadi ada. Kalau ja'ala itu kalimatnya dari ada menjadi ada. Maka Allah ciptakan sebagai tanda kebesarannya, manusia itu diberikan anugerah saling berpasang-pasangan dari pada jenisnya masing-masing. Dari jenis manusia itu sendiri. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Cung, mana yang pengen nikah cepat? Waduh, Masya Allah ya. Iya, jangan lama-lama juga ya. Mana faslun nihai mana? Wah, kelas 6 ya. Shaful khamis mana? Oh, Masya Allah, ini kelas 5 Ustaz Fityah, Masya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan impian kalian dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bahas nikah, ada kalimat azwaja yang berarti dalam Imam Syafi'i mengatakan tidak sah seseorang manakala melaksanakan akdun nikah tanpa menggunakan kalimat zaujun dan juga nikah. Zawaj dan juga nikah. Apa artinya zawaj? Zawaj itu artinya adalah memasangkan dan berpasangan. Maka diibaratkan seperti rel kereta. Kalau anjlok satu, pengok satu, bisa nggak jalan? Enggak. Arti nikah itu artinya adalah menyatukan. Apa yang disatukan? Visi, langkah, dan juga perasaan. Maka orang-orang yang telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak nikmat. Yang laki-laki bisa kenal perempuan, yang perempuan bisa kenal dengan yang namanya laki. Sudah jelas ada aturannya dalam Al-Quran. Tidak boleh laki-laki berpasangan dengan laki-laki, perempuan berpasangan dengan perempuan. Sudah gak bakal bisa. Maka saya tidak pernah melihat ayam jago itu kawin dengan ayam jago. Saya tidak pernah melihat ayam betina kawin dengan ayam betina. Melainkan dia jantan dan beti. Itulah sunnatullah. Maka litaskunu ilaiha. Atau di surah Al-A'raf di ayat lain 189 liyaskuna ilaiha. Yang berarti adalah kalimat sakanun. Intas sakin hina. Kamu tinggal di sini. Lihat kalimatnya, sakin itu tempat tinggal. Tapi kenapa bisa menjadi tentram? Litaskunu ilaiha, agar kalian itu condong. Agar kalian itu tentram. Agar kalian itu mendapatkan kedamaian atas apa? Atas tadi rasa saling menyayangi, rasa saling menyatu. Litaskunu ilaiha, yang namanya tempat tinggal pengennya kita nyaman atau tidak? Nyaman. Saya tanya sama yang laki-laki, nyaman atau tidak?
Yang perempuan santriwati nyaman atau tidak? Pasti kita pengen yang namanya nyaman. Oleh karena itu begitu juga pasangan. Kita ingin pasangan kita kelak nanti adalah yang bisa memahami kita. Yang nyaman dengan kita. Makanya Masya Allah, insya Allah kita akan bahas di segmen berikutnya. Insya Allah. Baik, terima kasih banyak Kiai. Para santri. Oi. Halo. Hai. Assalamualaikum. Sudah jelas yang disampaikan oleh Kiai? Alhamdulillah. Baik, tadi Kiai menyampaikan bahwa tadi litas kuno ilaiha itu artinya adalah kedamaian, ketentraman. Sebenarnya nanti akan dibahas lagi, belum selesai ya. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, itu belum selesai. Tapi nanti kita di selanjutnya ya, di segmen selanjutnya akan kita bahas mungkin bersama Abi Amir dan juga mungkin nanti Kiai Abdul Kafi juga akan menjelaskan ya. Tapi jangan kemana-mana, kita akan berbagi keberkahan dulu bersama dengan Luwak White Coffee. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, sekarang saatnya adalah kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Masya. Dan tentunya kita di sini sekarang di Pondok Pesantren Darun Najah Jakarta bersama santriwan dan santriwati yang insya Allah, Masya Allah ini kelihatan soleh dan solehah semua. Amin ya robbal. Halo. Assalamualaikum. Baik, adik-adik ini saya mau tanya, mau dapat hadiah nggak 1 juta rupiah? Masya Allah, kalau dapat hadiah buat beli apa? Hah? Hah? Buat to'am ya? Wah, buat makan ya? Masya Allah, atau buat sedekah? Ya Masya Allah, oke baik kalau begitu yang mau dapat hadiah, kalau mau coba ya jawab pertanyaan saya, yang bisa ya akan mendapatkan 1 juta rupiah, jangan lupa dipotong pajak. Itu hadiahnya daripada Luwak White Coffee. Ya dipersembahkan dari Luwak White Coffee. Masya Allah. Sudah siap? Sudah siap? Baik. Pertanyaannya mau yang gampang atau yang susah? Masya Allah. Baik ya. Langsung saja. Ini dia pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bisa langsung angkat tangan. Surat apa yang dibahas pada kesempatan kali ini? Siap. Oh ini, Masya Allah, baik. Iya. Bismillah. Iya, namanya siapa nak? Nama saya Yasar Muhammad Al-Ghifari. Ya, Muhammad Yasar Al-Ghifari. Panggilannya? Yasar. Kelas berapa? Saya Thalib Jamiah dari Najah. Thalib Jamiah Darun Najah. Aywa. Inta fi Jamiah. Aywa. Wow, jurusan? Tijarah. Tijarah, Masya Allah ya. Baik, ini ada pertanyaan ya. Surah apa yang dibahas pada kesempatan kali ini? Surat yang dibahas pada kesempatan Cahaya Hati hari ini yaitu surat Ar-Rum. Baik, betul adik-adik? Alhamdulillah, 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Ini dia. Tapi jangan lupa dipotong pajak ya. Nah sekarang Yasar buat apa nih? Buat bagi-bagi sama teman, terus bisa wakaf di Al-Aziz Waqf Darun Najah. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, syukran ya. Makasih banyak. Baik,
Pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, selamat ya saya ucapkan kepada Yasar yang telah mendapatkan 1 juta rupiah dipersembahkan dari Luwak White Coffee ya. Jangan lupa dipotong pajak. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih semangat? Masih semangat? Kalau gitu jangan kemana-mana, saksikan terus hanya di Cahaya Hati. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat demi ayat sudah kita bahas. Memang ada yang belum rampung tapi akan dilengkapi oleh guru kita yang selanjutnya akan membahas surah Ar-Rum ayat 21-22. Tapi sebelumnya mohon izin Abi ya. Tadi 21 22 sudah dibahas tapi ayatnya baru 21 masih setengah karena waktunya singkat. Ya. Mungkin Abi bisa melengkapi pemahaman di ayat 21 tadi hingga ayat yang sekarang Abi akan sampaikan yaitu surah Ar-Rum ayat 23-25. Kalau boleh berkenan Abi melanjutkan dari 21 tadi wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah belum selesai sampai 22. Silakan Abi boleh dilanjutkan. Fadhol. Terima kasih Bang David. Tahu bahasa Arabnya pisau? Apa? Sikin, Masya Allah. Kalau tempat tinggal? As-sakan. As-sakan ya. Nah dari sini diambil kata litaskunu ilaiha. Jadi perhatikan. Sebuah rumah tangga. Kalau tidak berhasil menjadikan rumah itu sebagai sakan, maka akan berbalik menjadi sikin, akan menjadi pisau. Karena itu, ayo mulai sebuah rumah tangga, jangan asal cinta hawa nafsu. Jangan asal ingin menikah tanpa sebuah persiapan. Karena pernikahan ini perjalanan panjang. Dari dunia sampai kemana? Sampai ke surga. Jadi kalau ada orang berkata sehidup semati itu hanya berakhir di kuburan. Kalau kita enggak, sehidup sesurga. Ucapkan sehidup sesurga. Ya, bilang halo. Halo. Ya, yang perempuan halo. Halo. Kalau ingin melamar aku. Kalau ingin melamar aku. Ya, yang kompak. Halo. Kalau ingin melamar aku, harus siap, sehidup, sesurga. Yes. Siap, sehidup, sesurga. Nah, caranya bagaimana? Jadilah seperti burung. Burung punya berapa sayap? Seandainya burung punya 1 sayap, bisa terbang enggak? Tidak, berarti untuk bisa terbang, menikmati angkasa raya harus punya 2 sayap. 2 sayap rumah tangga itu namanya mawaddah warahmah. Kata Allah, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Makanya pastikan bahwa yang akan mengawali kamu di hari pernikahanmu bukan sebuah cinta yang berdasarkan hawa nafsu, tapi harus berdasarkan mawaddah, cinta nurani. Makanya bahasa Allah tidak menggunakan kata hub, karena al-hubbu itu masih pelin-pelan, banyak emosi, tapi mawaddah cinta yang stabil. Itulah bahasa Quran. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kalau 2 orang menikah berhasil membangun rumah tangga menjadi rumah tangga yang abadi sampai ke surga, itulah ciri orang-orang yang berakal. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penciptaan langit. Wa min ayatihi khalqus samawat, dan penciptaan bumi wal ard, dan kemudian juga perbedaan lisan di antara kamu, wa ikhtilafu alsinatikum,
perbedaan warna, wa alwanikum. Kenapa? Karena yang menjalankan pernikahan, ingat, pernikahan adalah perpaduan antara dua hati yang masing-masing punya latar belakang berbeda-beda. Ada yang dulu lahir di Betawi, punya kebiasaan orang Betawi, ngomongnya pakai lo gue gitu ya. Nah, ada yang punya kebiasaan mungkin di Sumatera pakai kamu, aku. Lalu kemudian ketika istrinya mengatakan, lo kemana? Jangan tersinggung. Dia bukan merendahkan kamu. Memang budayanya orang Betawi. Makanya dikatakan oleh Allah, waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Kamu harus paham perbedaan di antara kamu yang melatar belakangi perbedaan di antara kamu. Kamu harus paham itu supaya kamu tidak mudah tersinggung kebiasaan masing-masing. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Kata Allah, ini butuh ilmu. Karena itu kamu harus mencari ilmu. Karenanya di pesantren kamu diajarin fikih apa? Fikih nikah. Ya. Belajar enggak? Apa an-nikah luwatan? Siapa yang tahu? An-nikah luwatan. An-nikahu luwatan al-jima. Itu nikah. Akad nikah maksudnya akad untuk boleh melakukan hubungan suami istri. Bukan sekedar melakukan hubungan tanpa ada akad. Ada dua macam akad. Satu akad nikah, yang satu akad zina. Yang zina haram dan anaknya anak zina. Dan yang melakukan akad nikah secara resmi dialah yang halal. Kasihan tuh anak kalau lahir dari zina, dia terputus nasabnya dan dia tidak kebagian harta waris. Perhatikan, karenanya hati-hati, jangan asal melakukan hubungan, harus melalui akad nikah. Nah, setelah itu pada ayat yang 23, Allah mengingatkan tentang masalah tidur. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar wabtighaukum min fadli. Kata Allah, perhatikan. Tahu enggak tidur? Apa itu tidur? Tidur adalah rohatun lil abdan, istirahat. Wahai para suami, calon suami ya. Ya. Wahai calon suami, nanti kalau kamu jadi suami, jangan istirahat di rumah orang lain. Istirahat di rumah istri kamu. Ini makna litas kunu ilaiha. Ha kemana? Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Itu dhamir untuk perempuan. Jadi kenapa kok akhir-akhir ini banyak rumah rusak? Karena banyak para suami istirahatnya di rumah orang lain. Istri sendiri enggak dijengok-jengok. Nah kata Allah, perhatikan. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar wabtighaukum min fadli. Dan kamu harus mencari nafkah. Karena dalam hal ini ada peringatan kamu harus mendengar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ingat, setiap pernikahan ada ujian. Karenanya setelah itu ada cerita tentang petir, ada tentang hujan, yang semuanya bahwa setiap yang menakutkan, setiap konflik di rumah tangga, ada hujan yang akan turun. Itulah rahasia rumah tangga. Kalau kamu bertengkar, jangan lanjut-lanjutin. Kamu berharap akan turun hujan setelah itu. Biar rumah tangga menjadi adem, sejuk, sehingga kamu bisa bergandeng tangan sampai ke surga. Semoga Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Abi. Baik para santri, siapa yang mau bertanya? Silakan angkat tangannya. Oke, ya. Mana dia? Bagian depan tadi, silakan. Namanya dan pertanyaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rais. Afwan Nabi, izinkan saya untuk bertanya. Apa itu yang dimaksud dengan nikah mut'ah? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad Rais, saya pertebal pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan nikah mut'ah? Ya, oke. Apa sih yang dimaksud dengan nikah mut'ah? Mungkin sering dengar ini Abi, tapi kita belum paham. Mungkin banyak juga pemirsa Ainus yang belum paham apa nikah mut'ah. Silakan, fadhol Abi.
nikah mut'ah istimta. Maaf Abi, sebelum bicara nikah, memang ada nama istilah beragam istilah nikah di dalam Islam. Ya. Ya. Jadi selain nikah resmi yang umum, Ya. ada yang namanya, ini sebetulnya bukan pernikahan dalam arti yang diakui sebagai syariat yang halal, ya. Ya. Tapi ini adalah yang diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ceritanya begini panjang. Ya, silakan Abi. Dalam beberapa kejadian, para sahabat berperang bersama Rasulullah SAW. Lalu kemudian karena mereka jauh dari istri dan sebagainya, sampai-sampai sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, afanakhtasi ya Rasulullah, apakah aku akan potong kemaluanku ini Rasulullah? Aku takut terjatuh dalam perzinaan. Akhirnya oleh Rasulullah SAW diizinkan. Nah, setelah itu diharamkan. Diizinkan untuk melakukan pernikahan. Pernikahan mut'ah Itu di sebuah tempat, di sebuah tempat peperangan. Oh jadi Ya. pada saat ada peperangan, para sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku takut melakukan perbuatan zina. Ya. Nah, apa yang aku harus lakukan? Minta Benar. izin untuk melakukan pernikahan. Nikah sementara. Sementara. Ya, mut'ah itu maksudnya nikah sementara. Ya. Nah, supaya tidak terjatuh dalam zina. Nabi mengizinkan. Setelah itu kata Nabi, sekarang sudah selesai kalian, maka aku izinkan, maka aku haramkan pernikahan mut'ah ini. Oh. Nah, setelah itu maka haram hukum mut'ah. Lalu kemudian terjadi peperangan lagi dan berbulan-bulan para sahabat nggak pulang-pulang. Maka tentu kan mereka rindu kepada istri. Nah, akhirnya mereka sampai mengatakan bahwa Rasul, aku nggak kuat, sudah nggak kuat. Nah, akhirnya oleh Rasulullah SAW diizinkan menikah dengan masyarakat sekitar di situ dan itulah izin sementara dari Nabi. Setelah itu mereka putus lagi. Nah, namun ketika berikutnya Nabi pas Fatu Mekah, Nabi mengatakan dalam hadis sahih dalam Sahih Bukhari, mengatakan bahwa kuntu halaltu mut'ah, aku pernah menghalalkan mut'ah, wa haramtuha, lalu aku haramkan, wa halaltuha dan aku halalkan, wa haramtuha, aku telah haramkan, lalu kemudian wa haramtuha abadan, sekarang aku haramkan selamanya sampai hari kiamat, kata Rasulullah. Maka hukum mut'ah adalah haram selamanya sampai hari kiamat. Oke, jadi nikah mut'ah ini adalah nikah sementara dengan perjanjian. Dengan kurun waktu tertentu gitu ya, Abi ya, gitu ya maksudnya. Definisi nikah mut'ah itu nikah sementara dengan kurun waktu tertentu. Apakah ada mahar di situ, Abi? Ya, ada. Sama seperti pernikahan, Seperti pernikahan ada biasa. saksi, ada wali dan semuanya terpenuhi tetapi jangka waktunya tertentu. Ya. Misalnya 3 bulan, 6 bulan ya. Dan tetap kalau ada perceraian pun tetap harus ada masa idahnya. Itu adalah nikah mut'ah. Tetapi sudah diaramkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jelas ya definisi nikah mut'ahnya ya. Dan kondisinya sekarang sudah diharamkan begitu ya Bi ya? Jadi al-aslu fin nikah al-mu'abbad. Asal pernikahanlah selamanya. Jangan kau menikah berniat sekedar Untuk bersenang-senang. Itu yang tidak boleh dalam Islam. Kamu sekali menikah selamanya. Jika terjadi perceraian itu di luar perkiraan kita, bukan di luar rencana kita. Tapi kalau ternyata diniatkan aku menikah untuk memutuskan, itu yang tidak boleh. Baik Abi, baik. Jadi jelas ya Islam itu indah dan memuliakan pernikahan. Kalau nikah ya jangan cuma sementara. Pasti harapan kita nikah nggak cuma sampai di dunia, nggak cuma sampai kematian, tapi insya Allah kita menikah ketemunya di surga bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Abi kajiannya. Sudah jelas ya tadi ya Muhammad Rais ya. Jelas ya Alhamdulillah. Terima kasih pertanyaannya bagus banget. Kita akan kembali lagi mengkaji surah Ar-Rum dengan guru-guru kita ya. Kita akan coba lihat kajian tafsirnya hanya di sini. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat demi ayat dari surah Ar-Rum sudah kita bahas. Bicara mengenai pernikahan, bisa difahami bahwa pernikahan menjadi ibadah jika didasari karena Allah, niatnya lillahi ta'ala. Dan dalam pernikahan juga tidak mudah karena pernikahan adalah awal dari segalanya. Awal untuk membimbing istri, anak dan keluarganya menuju ke surganya Allah.
Kita akan lanjutkan kajian kita dari surah Ar-Rum, kali ini ayat ke-26 dan ayat 27 ya, bersama dengan guru kita Kiai Haji Abdul Kafi. Silakan Kiai, fadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik masih semangat? Alhamdulillah, pemirsa Cahaya Hati dimanapun Anda berada, melanjutkan ayat daripada surah Al-Rum ayat 26 dan 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu man fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah kepunyaannya langit dan juga bumi, dan semuanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita tarik terkait dengan nikah, nikah adalah syariat yang Allah berikan kepada manusia atas dasar rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu. Maka paling tidak tak kala kita ingin menikah, yang harus dipersiapkan dan yang harus kita ketahui adalah 5 hal. Yang pertama, ya, 4 diantaranya sama, 1 diantaranya adalah berbeda. Yang pertama adalah sama-sama hidup. Apa? Sama-sama. Bisa nggak kita menikahi benda mati? Nggak bisa. Bisa nggak kita menikahi sesuatu yang tidak hidup? Tidak bisa. Oleh karena itu sama-sama hidup. Yang kita nikahi itu dia tahu dari wujudnya. Dia dapat merasa dan juga dia dapat bergerak. Sehingga tak kala dia mengetahui daripada hal tersebut, dia akan menghargai bahwa yang dicintainya itu adalah makhluk hidup. Yang dicintainya itu adalah manusia yang Allah ciptakan dengan begitu sempurna. Yang kedua, sama-sama manusia. Sama-sama Kenapa sama-sama manusia? Manusia adalah makhluk yang Allah hormati. Maka kelak nanti kalian memiliki pasangan atau kita yang telah memiliki pasangan, hormatilah pasangan suami istri kita sebagaimana Allah menghormati manusia. Jangan engkau pukul, jangan engkau kasarkan, apalagi berbuat zalim terhadap pasangan sendiri. Yang ketiga, sama-sama Kira-kira kalau nikah tanpa cinta bisa atau enggak? Enggak. Nikah itu harus dilandasi dengan mahabbah, artinya kecintaan. Dan orang yang cinta pastilah harus didasari dengan 2. Yang pertama kepada Allah, yang kedua adalah dengan pengorbanan dan juga rasa cemburu. Orang yang cinta, dia akan menjadikan Allah yang paling utama dan cintanya itu karena Allah. Itu yang paling bagus. Yang kedua, orang yang cinta sesama, misalkan ya pasangannya, ini menjadi momentum luar biasa. Kenapa? Orang dikatakan cinta kalau dia mampu berkorban. Betul? Orang dikatakan cinta kalau ada rasa cemburu di hatinya. Kelak nanti kalian punya pasangan atau yang di rumah sudah punya pasangan, tapi ternyata hilang rasa cemburunya, hilang rasa pengorbanannya, ogah untuk lelah, pengennya enak-enak aja nikah tuh, pengennya dia show up, jalan-jalan. Hei, ini bukan drama. Hei, ini bukan film yang sampai berepisode-episode. Nanti begitu menikah, ini adalah kehidupan real. Maka masalah itu akan kompleks. Makanya harus sama-sama cinta. Orang yang sama-sama cinta dia akan mau berkorban. Yang keempat, sama-sama apa? Sama-sama dewasa. 1, 2, 3. Sama-sama dewasa. Sama-sama dewasa. Orang yang melanjut jenjangnya ke pernikahan
berarti dikategorikan dia sebagai orang dewasa. Sudah tidak dikatakan lagi jombloan dan jomblowati yang sedang bergalau hati. Betul? Betul? Pasti. Orang yang sudah dewasa dia mampu bertanggung jawab. Mampu untuk melakukan kewajibannya. Maka ada kalimat tadi sudah disinggung oleh guru kita Abi Amir. Ya, tentang ijab dan qabul. Ijab asal katanya dari wajaba, kewajiban yang harus ditanggung. Maka orang dewasa dia mampu bertanggung jawab, memberikan nafkah kepada istrinya, menjaga istri, kehormatan keluarganya, yang istri juga melayani suaminya dengan baik. Itulah yang bagus. Maka yang terakhir, yang ini yang paling beda sendiri apa? Yaitu adalah laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu kita menikah jangan sampai karena pengen tren, karena ingin show up kita menikah, atau apalagi mengikuti hawa nafsu. Kalau kita menikah mengikuti hawa nafsu, pasti ujungnya pernikahan akan hancur. Kalau pernikahan dilandasi dengan gengsi, ingin mendapatkan followers yang banyak, siap-siap pernikahannya akan hancur. Karena pernikahan haruslah dilandasi dengan yang namanya ridho karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Para santri. Halo. Hai. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kita udah dapat ilmu dari guru-guru kita ya. Tadi guru kita Kiai Haji Abdul Kafi sudah menyampaikan kepada kita bahwa kita sebenarnya semuanya ini adalah milik Allah ya. Betul. Hidup ada ketentuan dari Allah, menikah ada ketentuannya juga. Tujuan pernikahan jadi ibadah karena didasarkan niatnya lillahi ta'ala. Dan menjadi juga sesuatu yang baik buat kita jika kita juga sebagai suami ya memperbaiki diri kita untuk bisa menjadi imam yang baik bagi istri dan anak-anaknya. Sebagai istri juga wajib untuk menambah keilmuan dalam rangka untuk menjadi ibu bagi anak-anaknya, mendidik anak-anaknya supaya anak-anaknya menjadi anak-anak yang membanggakan bagi agama, bangsa, dan negara. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Yang mau nanya siapa, angkat tangannya, silakan. Oke, ya. Yang pakai kacamata, silakan yang di depan. Yang di belakang juga kacamata tuh katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jati Ibrahim Toba. Siapa namanya? Jati Ibrahim Toba. Jati Ibrahim. Ibrahim, silakan pertanyaan Jati Ibrahim. Kiai, saya izin bertanya, kenapa menikah itu dibilang menyempurnakan agama? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang bagus ya. Kita sering dengar menikah itu menyempurnakan agama. Dari mana kok bisa menyempurnakan? Kenapa bisa diistilahkan menyempurnakan? Sedangkan banyak juga pernikahan yang gagal. Ya, seperti apa sih pernikahan yang menyempurnakan agama? Fadhol Kiai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pernikahan merupakan menyempurnakan agama itu adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa barang siapa yang dia menikah dia telah sempurna daripada agamanya. Karena nikah itu adalah ibadah yang paling lama. Karena ibadah nikah itu adalah ibadah yang salah satunya paling sulit dilakukan. Karena jangkanya panjang, kemudian juga sulit dilakukan. Terkadang orang itu kan di awal-awal aja tuh, ya kan? Oleh karena itu dijadikanlah orang yang dia telah menikah maka sempurnalah agamanya. Artinya lengkap, dia telah melakukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sempurna dari segi agamanya. Kenapa? Dia mampu memberikan nafkah kepada keluarga. Setiap sentuhan antara istri dan suami itu juga pahala.
Setiap gerak-gerik yang dia baik itu juga mendatangkan pahala. Artinya kalau orang itu menikah, berarti dia telah memenuhi tanggung jawab dan juga menabung pahala yang luar biasa. Ya, menabung pahala yang luar biasa. Bahkan di dalam hadits qudsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anha wa radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala Allah Ta'ala, ini hadisnya hadits qudsi. Idza ibtalaitu abdi, apabila aku menguji hambaku bihabibatai, dengan apa? Dengan dua hal yang dia cintai, fawattuhu minhumal jannah, maka aku akan sediakan baginya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ini harus kita jaga kesempurnaan agama kita, sehingga pernikahan kita juga menjadi ladang ibadah, menjadi ladang pahala untuk kita meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Kiai. Sudah terjawab belum Jati? Sudah ya, sudah terjawab ya, bahwa pernikahan itu menyempurnakan agama itu diambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentunya pernikahan yang seperti apa? Ya pernikahan yang diniatkan lillahi ta'ala. Pernikahan yang suaminya selalu mau introspeksi diri. Pernikahan istrinya yang juga mau memperbaiki dirinya. Niatnya bukan karena suami, niatnya bukan karena istri, tapi niatnya adalah semata-mata karena Allah. Bukan merasa benar, bukan merasa siapa yang paling baik, tapi mau sama-sama mengajak istri, suami sama-sama menuju ke surganya Allah kelak. Amin ya robbal alamin. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita. Setelah ini kedua orang guru kita akan bersama-sama dan menjawab pertanyaan dari para santri dan santriwati. Tapi sebelumnya saya ada pertanyaan Kiai. Ya, baik. Kalau ada orang ya memutuskan untuk tidak menikah, karena saya lihat ada di zaman Nabi orang yang memang tidak menikah, ya. Dan bahkan juga para para imam, ada juga para yang syekh, tidak mau menikah, ya. Nah, apakah ini diharamkan di dalam Islam? Baik. Bagaimana Islam memandang ini? Jangan kemana. Ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, langsung saja di segmen terakhir ini saya berikan kesempatan bagi santriwati yang mau bertanya, silahkan, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Leandra. Afwan Ustadz, izinkan saya untuk bertanya. Menurut Islam, ketika seorang perempuan mempunyai perasaan kepada seorang lelaki, apakah boleh untuk menyatakan perasaannya tersebut terlebih dahulu kepada seorang lelaki tersebut? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus banget ya. Bagus banget, bagus banget. Kira-kira boleh nggak perempuan menyatakan perasaannya lebih dulu kepada laki-laki? Misalnya contoh, perempuan senang sama laki-laki, dia langsung melamar laki-lakinya itu. Boleh nggak kira-kira? Abi, fadhol. Masya Allah, luar biasa. Ibunda Khadijah umurnya 40 tahun. Suka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi waktu itu bekerja sebagai yang membawa dagangannya ke Syam. Masih muda, umur 25 tahun. Muncul rasa suka dari Ibunda Khadijah. Bagaimana caranya? Ibunda Khadijah memilih salah seorang perantara namanya Nafisah. Nafisah ngobrol dengan Rasulullah SAW. Kira-kira kalau Ibunda Khadijah siap menjadi istri Rasulullah, waktu belum jadi Rasul. Ya, kira-kira diterima enggak
Kata Nabi, masa aku diterima sebagai suaminya? Kata Nabi. Gak pernah nyangka umur 25 tahun laki-laki dilamar oleh seorang wanita umur 40 tahun. Tapi pakai perantara, jangan langsung. Biar tidak terjadi fitnah. Jangan WhatsAppan. Gue suka sama lo. Jangan begitu. Dan ini untuk pernikahan ya Bi ya? Ya, ini memang untuk niat untuk pernikahan benar, ya. baik. Nah, dibolehkan. Bahkan sangat dianjurkan ketimbang berpacaran. Ketimbang berpacaran sampai terjadi kecelakaan, sampai hamil luar nikah. Mending dengan serius bahwa aku suka sama si fulan. Tolong Pak Ustadz beritahukan sama si fulan itu. Kira-kira dia mau enggak? Gitu aja. Tapi ustadznya pakai bahasa halus. Kau mau menikah enggak? Mau Pak Ustadz. Kalau ini mau enggak kira-kira? Kalau kau mau aku beritahukan kepada dia. Oh mau Pak Ustadz. Oke nanti saya beritahukan kepada dia. Kamu diterima. Langsung dita'arufin. Langsung dilamar. Boleh. Nanti silahkan. Mau lalu siapa? Mau Ustadz Abdul Kafi boleh, mau Ustadz Abi Amir boleh. Tapi mesti ditegaskan dulu, kalau tadi kan suka, tapi yang melamar tetap harus laki-lakinya dulu melamar. Tetap yang melamar laki-laki, hanya ini adalah kemauannya, benar. Yang melamar adalah laki-laki. Perempuan dilamar. Perempuan dilamar. Ya, makanya jangan jual mahal. Kalau ada orang kata Nabi itu man tardona dinahu wa khuluquhu, kalau ada seorang yang dia itu baik akhlaknya, baik agamanya, langsung terima. Baik. Ya, Masya Allah. Baik Abi. Silakan Ustadz Kafi, ini singkat sekali waktunya, saya udah diginin, durasi udah habis durasi. Silakan pertanyaan saya tadi Abi, boleh enggak Kiai Abdul Kafi, seorang muslim itu tidak menikah seumur hidupnya? Ya. Boleh tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya boleh, tapi ada syaratnya. Ya. Yang pertama syaratnya adalah dia fokus untuk beribadah kepada Allah, fokus mencari ilmu, itu boleh. Yang kedua, dia tidak terlalu besar daripada hasratnya, artinya mampu bisa menahan daripada hasratnya. Karena pada hakikatnya orang yang tidak mampu mengendalikan hasratnya, maka tidak diperbolehkan untuk tidak menikah. Oke. Ada nggak tokoh yang tidak menikah di zaman? Banyak para alim ulama itu banyak sekali ya yang melakukan hal seperti itu karena fokus untuk yang namanya ibadah kepada Allah, fokus mencari ilmu, fokus dia menulis kitab. Seperti Imam Nawawi. Betul, Imam Nawawi. Banyak sekali sebenarnya kalau Imam Nawawi banyak ilmunya. Masya yang Allah. repot, yang punya ilmu, nggak menikah lagi. Nah, ilmunya nggak ada, ya, nggak mau kerja, nggak ngapa-ngapain, nggak mau nikah. Ini yang repot gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi gitu. Yang ini faman raghiba an sunnati, yang nggak boleh itu. Ya, artinya dia membenci daripada nikah. Nggak boleh ya, nggak boleh dia itu membenci pernikahan. Nikah. Ya, baik. Jadi ada buku besar namanya Al-Ulama Ul-Uzzab, para ulama yang tidak menikah. Iya. Banyak Ya, baik Abi. Baik, kita mau bahas soal pernikahan, sebenarnya ini bisa bahasnya panjang sekali, nggak bisa singkat-singkat. Tapi setidaknya intisarinya sudah ada. Nah untuk itu di penghujung acara ini, mohon maaf sekali karena waktu yang terbatas. Kami persilakan kepada guru-guru kita untuk memimpin doa penutup. Kepada Al-Mukarram, Buya Abi Amir Faisal untuk memimpin doa penutup. Silakan, Fadil. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, berkahi kami, ya Allah bimbinglah kami, ya Allah jagalah anak-anak kami, jagalah kesucian mereka, jagalah harga diri mereka, muliakan mereka dalam hidup sesuai dengan panduan-Mu ya Allah. Jangan sampai anak-anak kami jatuh dalam perzinaan. Jangan sampai anak-anak kami jatuh dalam perbuatan maksiat. Jangan sampai mereka jatuh dalam pergaulan bebas. Lindungi mereka ya Allah. Ya Allah, ikatlah pernikahan
di antara kami. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang berkah. Saling mencintai di antara kami. Saling menjaga di antara kami. Saling memadu cinta yang penuh kasih sayang di antara kami. Sehingga kami semua satu keluarga bersama-sama masuk surgamu. Ya Allah, ampuni jika selama ini kami khilaf. Bimbing kami agar kami istiqomah jalanmu ya Allah. Dan jadikan kami semua satu keluarga mentaatimu di bawah cahayamu, selalu mencintai Al-Quran, hidup bersama Al-Quran, lahir dari rumah-rumah kami, anak-anak penghafal Al-Quran, anak-anak yang kelak menjadi ulama, anak-anak yang kelak menjadi pemimpin bangsa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak Abi Amir, terima kasih banyak Kiai Abdul Kafi, terima kasih banyak para santri dan juga pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada. Tentunya kita menyadari bahwa pernikahan menjadi sebuah ibadah jika kita dasari karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam pernikahan haruslah didasari karena Allah dan dalam menjalankannya harus sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an sehingga rumah tangga kita bisa menjadi rumah tangga yang sakinah, di dalamnya ada mawaddah wa rahmah. Tidak hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat insya Allah berkumpul di dalam surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Saya David Halik undur diri. Semoga Allah beri keberkahan bagi kita semua. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabilil haq fasabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absar وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. الله